Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 mata kuliah SPKND Ekstensi FKM UI ingin menjelaskan tentang indikator pembangunan kesehatan dan dampak pembangunan kesehatan. Indikator pembangunan yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur performa suatu negara dalam mencapai pembangunan serta perbandingan dengan negara lain. Sedangkan pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Indikator pembangunan kesehatan adalah tolak ukur atau variabel yang digunakan di suatu negara untuk mengetahui pencapaian pembangunan dan kondisi serta perubahan di bidang kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Terciptanya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal. Dalam rancangan RPJMN Teknokratik 2020 sampai 2024 disebutkan bahwa indikator pembangunan kesehatan yang ditargetkan hingga 2024 meliputi 5 hal, yaitu 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. 3. Peningkatan pengendalian penyakit. 4. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. 5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Kebijakan RPJMN 2020 sampai 2024 dalam mewujudkan indikator tersebut memiliki arah kebijakan yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dampak dari indikator pembangunan kesehatan. 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Berdasarkan RPJMN Renstra tahun 2020 sampai 2024, target angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2024 yaitu sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 16. Berikut dampak positif dari keberjalanan program tersebut. 1. Adanya program imunisasi kejar dari pemerintah untuk anak bayi hingga kelas 6 SD sehingga yang tertinggal dalam mendapatkan vaksin secara lengkap dapat mengikuti imunisasi pada jadwal imunisasi rutin atau pada kegiatan imunisasi khusus. 2. Adanya penambahan 3 varian baru vaksin dari Kemenkes dalam program imunisasi dasar anak, yaitu HPV, PCV, dan vaksin rotavirus sebagai program baru transformasi kesehatan pilar pertama terkait layanan kesehatan primer. 3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui program jaminan persalinan bagi penduduk miskin yang tidak mampu, yang tidak terdaftar dalam JKN yang dapat menurunkan AKB dan AKI. Sedangkan salah satu dampak negatifnya yaitu program jaminan persalinan tidak membiayai penyakit di luar persalinan, sehingga apabila sang ibu memiliki penyakit darah tinggi atau diabetes, maka perawatan atas penyakit itu tak dibiayai oleh program Jampersal. Percepatan perbaikan gizi masyarakat.
1. Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk melakukan fortifikasi yodium dalam garam, fortifikasi besi dalam tepung terigu, dan fortifikasi vitamin A sejak tahun 2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan panduan pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat COVID-19 bagi tenaga kesehatan. 3. Adanya program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL yang bertujuan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat. Sedangkan salah satu dampak negatifnya yaitu fortifikan yang digunakan saat ini sebagian besar diperoleh melalui mekanisme impor sehingga selalu ada potensi terjadi kelangkaan. Peningkatan pengendalian penyakit. Berikut dampak dari keberjalanan program tersebut. 1. 2. 3. 4. 5. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Berikut dampak dari keberjalanan program tersebut. 1. 2. 3. 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Sekian video dari kelompok 11. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.